Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pengelolaan lingkungan akan mempresentasikan materi mengenai prinsip dasar dan pendekatan dasar dalam pengelolaan lingkungan hidup beserta perkembangannya. Dosen pengampu Nizar Azizatun Nikmah MPD. Sebelum masuk ke pembahasan, sebelumnya kami perkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu ada Evi Nuriyah Kakimi, Nadifa Nur Fajrin, Yanuba Arifatun Nabila, dan Muhammad Maskur Rozik. Yang pertama ada prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup. Jadi, pengelolaan lingkungan itu merupakan upaya terpadu dalam melakukan pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan juga pengembangan lingkungan hidup. Sehingga pelestarian potensi sumber daya alam dapat tetap dipertahankan dan juga pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat dicegah. Lalu, pengelolaan lingkungan hidup dapat memberikan manfaat bagi ekonomi sosial dan juga budaya, serta perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan juga kearifan lingkungan. Sehingga lingkungan hidup harus dilindungi dan juga dikelola dengan baik berdasarkan asas keadilan. Perwujudan dari usaha tersebut dapat diterapkan dengan teknologi yang tepat dan juga sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Untuk itu, berbagai prinsip yang dipakai untuk pengelolaan lingkungan antara lain preventif atau pencegahan. Preventif itu didasarkan atas prinsip untuk mencegah timbulnya dampak yang tidak diinginkan dengan mengenali secara dini kemungkinan timbulnya dampak negatif, sehingga rencana pencegahan dapat disiapkan sebelumnya. Kemudian kuratif atau penanggulangan. Hal ini didasarkan atas prinsip menanggulangi dampak yang terjadi atau yang diperkirakan akan terjadi. Namun, jika keterbatasan teknologi, hal tersebut tidak dapat dihindari. Hal ini dilakukan dengan pemantauan terhadap komponen lingkungan yang terkena dampak seperti kualitas udara, kualitas air, dan lain sebagainya. Apabila hasil pemantauan lingkungan mendeteksi adanya perubahan atau pencemaran lingkungan, maka perlu ditelusuri penyebab atau sumber dampaknya. Lalu dikaji pengaruhnya serta diupayakan untuk menurunkan kadar pencemaran yang timbul tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dijelaskan bahwasanya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya yang sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran atau pengerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaat, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum. Manusia dengan berbagai dimensi, terutama faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikiran dengan segala perkembangan aspek-aspek kebudayaannya, atau perubahan zaman yang semakin maju, merupakan faktor-faktor yang lebih cepat apabila dikaitkan dengan masalah hidup. Terutama masalah pengelolaan lingkungan dapat dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya bencana alam di Indonesia. Permasalahan lingkungan dapat terjadi akibat dari pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan yang mana pada gilirannya akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dari permasalahan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya prinsip dasar dalam pengelolaan lingkungan hidup ini sangat penting dilakukan karena sebagai pegangan atau acuan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan dengan tetap memperhatikan dampak yang ditimbulkan untuk masa yang akan datang. Serta berbagai upaya juga harus dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang baik dan terarah, salah satunya yaitu dengan melakukan berbagai pendekatan. Yang kedua yaitu pendekatan dasar atau instrumen dalam pengelolaan lingkungan hidup.
pendekatan dasar dalam pengelolaan lingkungan. Yang pertama adalah pendekatan teknologi. Pendekatan teknologi adalah cara-cara pengelolaan lingkungan yang berorientasi pada teknologi yang dapat digunakan untuk mengelola dampak penting lingkungan hidup dari suatu kegiatan. Pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan melalui aplikasi teknologi yang dapat diterapkan oleh pemrakarsa dengan mempertimbangkan biaya dan kemampuan. Pendekatan teknologi digunakan untuk mengelola potensi risiko dampak terhadap lingkungan, khususnya berupa yang pertama ada pembuatan dan penggunaan secondary containment untuk mengumpulkan potensi cacaran minyak dan oli. Yang kedua, pembuatan kolam-kolam kontrol dengan perlakuan kimia atau biologi apabila ditemukan aliran air menuju sungai Asahan yang melalui spoil bank 1 dan 2 memiliki sifat fisik, kimia, dan biologi yang melampaui baku mutu. Yang ketiga, ada penggunaan teknologi sederhana dengan efektif dalam melakukan upaya pengelolaan limbah non-B3, seperti teknologi composting untuk limbah organik dan daur ulang untuk limbah lainnya. Yang keempat, penerapan teknologi informasi terhadap seluruh jenis limbah B3 yang dihasilkan untuk menjamin pengelolaan yang efektif dalam penerapan sistem manajemen LK3. Yang kelima, pembuatan kolam-kolam pengendapan atau assessment ponds dengan perhitungan teknik yang sesuai untuk menjamin kestabilan dan menghindari keruntuhan dinding baik untuk kondisi normal maupun abnormal, misalnya seperti curah hujan, gempa, dan lain-lain. Yang keenam, penggunaan teknologi reklamasi dan penghijauan kembali pada area-area terbuka dan spoil bank 1 dan 2 baik untuk tanaman penutup maupun tanaman pohon agar dapat menunjang fungsi ekologi setempat. Pendekatan teknologi pengelolaan lingkungan dalam pemilihan pengendalian pencemaran yang ditimbulkan oleh limbah baik berupa cair, gas, dan padat tergantung pada beberapa faktor antara lain. Yang pertama ada jenis dan komposisi unsur pencemar yang terkandung di dalam limbah menurut sifat fisik, kimia, dan biologi. Yang kedua ada assimilative capacity, kemampuan media penerima dalam menerima beban limbah tanpa terjadi pencemaran. Yang ketiga, nilai ambang batas dari zat pencemar dan baku mutu media penerima. Selanjutnya adalah kendala yang dialami pada pendekatan teknologi, yaitu kurangnya pengetahuan sumber daya manusia tentang teknologi untuk pengelolaan lingkungan. Yang kedua, dalam transaksi jual beli teknologi berada dalam posisi yang sangat lemah. Misalnya, harga teknologi yang hendak dialihkan sering mahal yang harus dibayar dengan devisa. Yang ketiga, kurangnya ahli teknologi maupun fasilitas yang memadai sehingga kurang mampu mengelola lingkungan. Selanjutnya yaitu pendekatan administrasi hukum dan peraturan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan penataan dan pengaturan terhadap manusia sebagai pelaku lingkungan, sehingga perilaku manusia dapat terkendali yang pada akhirnya diharapkan dampak negatif dari kegiatannya terhadap lingkungan akan berkurang atau dapat diatasi. Nah, pendekatan administrasi hukum dan peraturan ini terdapat menjadi dua tipe, yaitu mengikuti atau ada konsekuensi hukum seperti AMDAL Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993, UKL Upaya Pengelolaan Lingkungan, UPL Upaya Pemantauan Lingkungan, buku mutu, tata ruang, dan lain-lain. Yang kedua tipenya yaitu sukarela atau konsekuensi di masyarakat nasional atau internasional seperti eco-labeling, sertifikat halal, dan lain-lain. Kemudian pendekatan ekonomis. Dalam pendekatan ini, setiap komponen lingkungan dianggap mempunyai harga ekonomi dan dilakukan evaluasi terhadap perubahan lingkungan. Jika diketahui harga lingkungan sangat mahal, maka diharapkan manusia akan berhati-hati terhadap lingkungannya. Dalam ekonomi lingkungan,
Barang lingkungan dianggap sebagai barang produksi, sehingga faktor lingkungan diinternalkan atau dimasukkan ke dalam biaya produksi. Dengan demikian, lingkungan merupakan barang yang sangat berharga. Materi selanjutnya yaitu pendekatan pendidik atau pelatihan. Nah, pendekatan pendidik atau pelatihan ini didasarkan atau dilihat dari kondisi masyarakat, yaitu yang pertama, minimnya informasi lingkungan. Kemudian yang kedua, memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan yang masih rendah. Jadi mereka belum terlalu peduli terhadap pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, merasa tidak memiliki kapasitas dalam pengelolaan lingkungan. Artinya kebanyakan mereka masih beranggapan bahwa pengelolaan lingkungan bukan tanggung jawab mereka, bukan kapasitas mereka. Yang keempat, sebagai korban ketidakadilan dalam pengelolaan lingkungan, maka untuk mengantisipasi kondisi tersebut, diperlukan pendidikan atau pelatihan. Nah, pendidikan atau pelatihan ini bisa bersifat formal ataupun informal. Nah, di sini di makalah sudah dijelaskan bahwa contoh dari inovasi dalam pendidikan atau pelatihan yaitu adanya pelatihan membuat biopot, yaitu memanfaatkan limbah dapur rumah tangga untuk diubah menjadi kompos. Nah, kegiatan biopot ini bisa dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga dan lain sebagainya untuk memanfaatkan limbah sampah, limbah dapur rumah tangga digunakan sebagai pupuk kompos yang ramah lingkungan. Yang kelima, pendekatan sosial budaya. Pendekatan sosial budaya merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang sangat penting dalam pengelolaan lingkungan. Tanpa partisipasi masyarakat, program pengelolaan lingkungan tidak akan pernah tuntas. Dalam hal ini, masyarakat harus mengerti dan berpartisipasi, bila perlu juga berubah sikap sehingga bersedia membantu mengelola lingkungan dan perbaikan kualitas lingkungan. Yang berikutnya adalah kendala. Kendalanya yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan lingkungan. Contohnya seperti sampah. Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya temuan pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya. Masih banyak warga belum mau ikut dalam sistem pengelolaan lingkungan di desa, serta belum banyak lembaga sosial atau lembaga adat yang menyisipkan masalah lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, ke dalam rumusan hukum adat. Terbatasnya keberadaan dan kepemilikan armada pengelolaan lingkungan di lembaga sosial masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan dalam pendekatan sosial dan budaya antara lain: 1. Mengaktualisasikan dan meningkatkan peranan lembaga adat atau desa, adat atau banjar sebagai pengemban visi dan misi, khususnya dalam konteks pengelolaan lingkungan untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Mengintensifikan kegiatan gotong royong bersih lingkungan melalui lembaga sosial seperti desa, banjar, kumpulan pemuda-pemudi. Yang ketiga, menggalakkan upaya 3R, pengelolaan lingkungan seperti sampah di antara warga komunitas desa dan para pelaku usaha. Mengubah paradigma petani dalam penggunaan pupuk agar tidak hanya tergantung pada pupuk anorganik, tetapi juga mulai menggunakan pupuk organik atau kompos yang dihasilkan dari pengolahan sampah atau menuju pertanian organik. Mengimplementasikan aturan pengelolaan lingkungan atau sampah secara efektif melalui mekanisme reward bagi yang berjasa dan punishment atau bagi yang melanggar. Yang keenam, melanjutkan mengembangkan dan meningkatkan peran aktif LSM, lingkungan dan pemerintah, DKP atau DKLH dan Bapedal dalam memotivasi, memfasilitasi, berkoordinasi dan membantu pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah untuk masyarakat desa.
atau pengadaan lahan dan bangunan, wadah sampah, truk pengangkut sampah, mesin pencacah sampah dengan segala perlengkapannya, pemberian kompos, dan sebagainya. Yang keenam yaitu pendekatan sosiopolitik. Pendekatan sosiopolitik ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan konflik kepentingan antar wilayah atau antar sektor atau juga antar kelompok etnik. Dengan adanya konflik kepentingan antar berbagai pihak sebagai contoh di atas, maka harus dilakukan upaya pengelola konflik tersebut dan diharapkan dapat memecahkan permasalahan dengan musyawarah secara bijaksana, sehingga dapat tercipta win-win solution di antara pihak-pihak yang berkonflik tersebut. Pendekatan ekologis. Pendekatan ini dianggap sebagai satu-satunya pendekatan yang mendasarkan diri pada kepentingan altruistik dan cenderung mengacu pada strategi konservasi dunia. Strategi konservasi dunia itu meliputi perlindungan proses ekologis yang penting sebagai penyangga kehidupan, pengawatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, pemanfaatan jenis dan ekosistem secara lestari. Kemudian kelemahan dalam pendekatan ekologis yaitu ketidaksempurnaan informasi keilmuan bagi suatu persoalan lingkungan. Kemudian penentuan batas ekosistem sangat relatif dan adanya alternatif mekanisme pemecahan persoalan lingkungan yang tidak siap yang dihadapi oleh masyarakat. Pendekatan yang selanjutnya yaitu pendekatan agama. Nah, moral dan sikap manusia itu sangat dipengaruhi oleh ketaatan pada agamanya, dan agamalah yang mengatur manusia serta pemberi arahan dalam mengelola bumi dan lingkungan hidupnya. Nah, manusia sebagai khalifah di bumi tentunya memiliki andil besar dalam mengelola bumi dan lingkungannya demi terciptanya keseimbangan dalam kehidupan di bumi, dalam kehidupan dirinya sendiri maupun makhluk hidup yang lain. Nah, maka dari itu, dengan adanya upaya pendekatan agama ini, diharapkan manusia akan lebih arif dan bijaksana terhadap lingkungannya. Nah, dalam perspektif agama Islam sendiri, manusia dan lingkungan mempunyai hubungan yang sangat erat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini, termasuk di dalamnya manusia dan lingkungan dalam keseimbangan dan keserasian. Yang ketiga yaitu perkembangan pendekatan pengelolaan lingkungan. Kemudian pendekatan daya dukung lingkungan. Kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan semua makhluk hidup yang meliputi ketersediaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar dan tersedianya cukup ruang untuk hidup pada tingkat kestabilan sosial tertentu disebut dengan daya dukung lingkungan. Kemudian keberadaan sumber daya alam di bumi ini tidak tersebar secara merata, sehingga daya dukung lingkungan pada setiap daerah akan berbeda-beda. Kemudian, daya dukung lingkungan dapat pula diartikan sebagai kemampuan lingkungan dalam memberikan kehidupan organisme secara sejahtera dan lestari bagi penduduk yang mendiami suatu kawasan. Selanjutnya yaitu pendekatan end of pipe. End of pipe ini disebutkan bahwa pengelolaan sampah yang baik adalah membuang sampah langsung ke tempat pembuangan akhir TPA sampah dengan menggunakan prinsip 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle. Konsep end of pipe menitik beratkan pada pengelolaan dan pembuangan limbah. Konsep ini pada kenyataannya tidak dapat sepenuhnya memecahkan permasalahan lingkungan yang ada sehingga pencemaran dan perusakan lingkungan masih terus berlangsung. Penyebab pencemaran dan perusakan yang terus berlangsung itu karena pendekatan end of pipe ini dalam praktek pelaksanaannya menimbulkan banyak kendala. Nah, beberapa kendalanya yaitu peraturan perundangan masih rendahnya complicage atau penataan dan penegakan hukum masa pembiayaan serta masih rendahnya tingkat kesadaran. Yang kedua yaitu pendekatan ini bersifat reaktif, yaitu bereaksi setelah limbah berbentuk. Yang ketiga yaitu tidak efektif dalam memecahkan permasalahan lingkungan karena pengelolaan limbah cair, padat, atau gas memiliki resiko
pindahnya polutan dari satu media ke media lingkungan lainnya, di mana dapat menimbulkan masalah lingkungan yang sama atau berakhir sebagai sumber pencemaran secara tidak langsung pada media yang sama juga. Yang kelima yaitu biaya investasi dan operasional tinggi karena pengelolaan limbah memerlukan biaya tambahan pada proses produksi sehingga biaya persatuan produk naik. Hal ini menyebabkan para pengusaha enggan mengoperasikan peralatan pengolahan limbah yang telah dimilikinya. Yang terakhir yaitu pendekatan pengendalian pencemaran memerlukan berbagai perangkat peraturan selain menuntut kesediaannya biaya dan sumber daya manusia yang handal dalam jumlah yang memadai untuk melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan penegakan hukum. Lemahnya kontrol sosial, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya jumlah dan kemampuan tenaga pengawas menyebabkan hukum tidak bisa ditegakkan. Selanjutnya, pada perkembangan dari pengelolaan lingkungan, yaitu adanya produksi bersih. Nah, produksi bersih ini merupakan suatu strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, terpadu, dan diterapkan secara berlanjut pada proses produksi, produk, dan jasa untuk meningkatkan efisiensi sehingga mengurangi resiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Nah, jadi apabila produksinya bersih, maka lingkungannya juga akan bersih. Nah, tujuannya untuk apa sih? Nah, tujuan dari produksi bersih yaitu untuk mencegah dan meminimalkan terbentuknya limbah atau bahan pencemar lingkungan di seluruh tahapan proses produksi. Nah, terdapat beberapa prinsip pokok, yaitu adanya yang pertama yaitu meminimalisasi penggunaan bahan baku, air, dan pemakaian bahan baku beracun dan berbahaya. Yang kedua, perubahan dalam pola produksi dan konsumsi. 3. Memiliki perubahan pola pikir, sikap, dan tingkah laku. Artinya yang memiliki perubahan pola pikir, sikap, dan tingkah laku itu ya pelaku produksinya atau produsennya, baik dari orang awam maupun pemerintah juga. Kemudian yang keempat adalah mengaplikasikan teknologi akrab lingkungan. Yang kelima adalah pelaksanaan program produksi bersih ini lebih mengarah pada pengaturan diri sendiri atau self-regulation daripada secara command and control. Nah, dalam kegiatan tersebut terdapat prinsip-prinsip dari produksi bersih. Jika diterapkan dalam suatu kegiatan produksi, yaitu adanya yang pertama reuse atau penggunaan kembali, kemudian ada reduce, 3 ada recovery, dan 4 ada recycling. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di makalah. Baiklah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Apabila ada pertanyaan, silakan teman-teman bertanya di kolom chat Google Classroom. Dan sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.